Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kepoin Islam yang beriman, sebelumnya kita telah membahas kisah Abdullah ibnu Abdillah ibnu Ubay ibnu Salul, yang mana beliau merupakan sahabat yang merupakan putra pentolan munafik. Beliau meminta izin kepada Rasulullah untuk membunuh ayahnya sendiri daripada melihatnya dibunuh oleh orang lain. Takutnya akan muncul rasa dendam. Ayahnya merupakan seorang munafik yang ingkar kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah. Kemudian terdapat kisah pemberi kabar untuk penghuni gua. Siapakah beliau dan bagaimanakah kisahnya? Simak selengkapnya hanya di sini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info dan video terbaru dari channel YouTube Kepoin Islam. Abdullah ibnu Abu Bakar As-Siddiq adalah putra sahabat terkenal yang sangat dikasihi oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, lelaki dewasa pertama yang bersyahadat mengakui kenabian Muhammad SAW. Ibunya bernama Qutailah binti Abdul Uzza yang melahirkan Abdullah dan Asma. Abdullah adalah seorang penyair yang lembut dan fasih. Ia menikahi Atikah binti Zaid, saudara Zaid ibnu Zaid, yang termasuk kelompok 10 sahabat yang mendapat jaminan surga. Atikah juga dikenal sebagai penyair wanita yang kepandaian bahasanya tak kalah dari sang suami. Ia juga dikenal dengan kecantikannya, sehingga Abdullah sangat mencintai dan mengasihinya. Abdullah menjadi muslim yang saleh sejak menyatakan kesaksiannya di hadapan Rasulullah SAW. Ia berjuang dan mengerahkan harta serta jiwa dan raganya demi keagungan Islam. Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah bersama ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah membantu mereka dengan menyampaikan kabar tentang apa yang terjadi di Mekah kepada mereka. Selama 3 hari, kedua bersahabat itu bersembunyi di Gua Tur sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinah. Abu Ja'far Al-Tabari menuturkan bahwa ketika mereka bersembunyi menghindari kejaran kaum Quraisy di Gua Tur, Abdullah ibnu Abu Bakar mendatangi mereka setiap malam menyampaikan berita tentang keadaan Mekah dan upaya yang dilakukan para pemuka Quraisy. Menjelang dini hari, Abdullah baru kembali ke Mekah. Abdullah memang telah diperintah oleh ayahnya untuk mengamati apa yang terjadi di Mekah dan apa yang dilakukan kaum Quraisy, kemudian melaporkannya kepada mereka di Gua Tur. Abu Bakar juga menyuruh Amir ibnu Fuhairah untuk mengembalakan domba miliknya di siang hari dan membawanya ke gua menjelang malam. Tugas lain dibebankan kepada saudarinya, Asma binti Abu Bakar, yaitu membawakan makanan untuk mereka. Berkat bantuan mereka lah Rasulullah SAW dan Abu Bakar dapat bertahan tinggal selama 3 hari di gua itu. Akhirnya, kaum Quraisy merasa bahwa mereka tak mungkin lagi mengejar Nabi SAW dan Abu Bakar. Mereka menggelar sayembara demi memburu Muhammad. Siapa saja yang dapat mengembalikan Muhammad ke Mekah akan mendapat hadiah berupa 100 ekor unta. Kabar penting itu tentu saja tak luput dari pengamatan Abdullah. Sore hari itu, ia bergegas pergi menuju Gua Tur untuk menyampaikan kabar itu kepada mereka. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Amir ibnu Fuhairah mengembalakan domba majikannya, dan di sore harinya, ia mendatangi Gua Tur membawa domba milik Abu Bakar untuk diperah susunya dan disembelih. Setelah Abdullah tiba di gua, barulah Amir ibnu Fuhairah pulang ke Mekah sambil menggiring domba-dombanya untuk mengaburkan jejak kaki mereka.
itu berlangsung selama 3 hari. Tak seorang pun dari penduduk Mekah yang mengetahui keberadaan mereka. Setelah Rasulullah dan Abu Bakar menetap di Madinah, beliau mengutus Zaid ibnu Harithah dan Abu Rafi untuk menjemput dan memboyong istri beliau, Saudah binti Zam'ah, dan putri-putri beliau ke Madinah. Abdullah ibnu Abu Bakar juga diutus untuk menjemput seluruh keluarganya, termasuk Ummu Ruman atau Ibunda Aisyah dan Abdurrahman. Keberangkatan mereka ke Madinah ditemani oleh Talhah ibnu Ubaidillah. Abdullah tak pernah ketinggalan sholat berjamaah bersama Rasulullah. Ketika datang seruan jihad, ia langsung mempersiapkan diri dan berangkat bersama beliau. Ia sama sekali tak pernah absen dari setiap peperangan. Namun, seiring perjalanan waktu, sikap dan perilakunya berubah. Ia lebih jarang sholat berjamaah di masjid dan jarang ikut berjihad. Keadaan ini tentu membuat ayahnya bertanya-tanya dan berusaha mencari tahu penyebabnya. Ternyata, penyebab perubahan itu adalah rasa cinta yang berlebihan kepada istrinya, Atikah, sampai-sampai ia tidak bisa meninggalkannya. Sebagai ayah, tentu Abu Bakar sangat khawatir menyaksikan keadaan putranya yang mengabaikan agama demi seorang wanita. Maka, ia meminta Abdullah menceraikan Atikah. Sungguh permintaan yang sangat berat dijalankan oleh Abdullah, karena ia sangat mencintai Atikah. Namun, Abdullah adalah anak yang berbakti dan mengasihi orang tuanya. Ia tak mau menentang keinginan atau perintah ayahnya. Dengan sangat terpaksa dan berat hati, ia menceraikan Atikah. Abu Bakar merasa lega. Pikirnya, setelah bercerai, perilaku Abdullah akan kembali seperti semula. Abu Bakar sama sekali tidak tahu bahwa perceraian itu membuat Abdullah terpukul. Akhirnya, perasaan itu menimbulkan gejolak amarah. Abdullah tidak dapat lagi menahan amarah, dan ia gambarkan perasaannya lewat lantunan syair. Duhai Atikah, aku tak dapat melupakanmu meski sekejap. Bulan pun tak mampu lukiskan rasa yang menggantung ini. Duhai Atikah, siang dan malam hatiku selalu terpaut padamu. Meskipun rasa itu tak terungkapkan, bersembunyi dalam hati. Tak pernah kulihat orang yang menderita pedih karena rindu sepertiku. Memutuskan dirimu yang tanpa dosa dan salah. Kau pemilik segala kebaikan dan keindahan yang tak terlukiskan. Aku merindumu dan kuungkapkan cintaku meskipun terbalut malu. Saat sedang bertahajud di rumah, Abu Bakar mendengar ungkapan perasaan yang diucapkan Abdullah. Abu Bakar merasa kasihan melihat penderitaan batin putranya itu. Ia pun sadar putranya tak kuasa menanggung beban batin semacam itu. Rupanya, perceraian tidak membawa kebaikan bagi Abdullah, dan ia tak dapat melupakan Atikah. Karena itulah, Abu Bakar mengizinkan Abdullah untuk rujuk kepada Atikah. Ketika mendengar perkataan ayahnya yang mengizinkannya untuk rujuk, Abdullah langsung berujar gembira, "Saksikanlah, aku telah merujuknya." Saking senangnya, Abdullah memanggil budaknya yang bernama Aiman dan berkata, "Pergilah, sampaikan kabar gembira ini. Duhai Atikah, kau telah diceraikan tanpa keraguan. Kini kudatangi engkau kembali juga tanpa keraguan. Begitulah ketentuan Allah. Setiap orang kembali dan pergi. Dalam setiap perjumpaan, kutemukan cinta dan perbedaan." Kemudian Abdullah menghadiahkan sebuah kebun setelah Atikah bersedia berjanji tidak akan menikah dengan siapapun setelahnya. Akhirnya, suami istri itu pun hidup tentram dan damai. Hari-hari mereka dipenuhi keindahan cinta. Tidak lama kemudian, datang seruan jihad ke Taif. Abdullah tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, dan ia pun berangkat bersama pasukan muslim. Dalam perang tersebut,
ia terluka akibat anak panah musuh hingga ia jatuh tersungkur. Luka-lukanya belum juga sembuh meski terus diobati. Akhirnya, ia wafat kurang lebih 40 hari setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Bait-bait syair yang diucapkannya diabadikan sang istri tercinta. Aku kehilangan manusia terbaik setelah Nabi dan Abu Bakar. Pada dua bersahabat itu tak kutemukan kekurangan sedikit jua. Kedua mataku tak henti berderai menangisimu, kepergianmu, dan kulit tubuhku pun belum lagi bersih dari tanah dan debu. Tapi Atikah tak dapat memenuhi janjinya. Setelah Abdullah wafat, ia menikah lagi, yaitu dengan Umar ibnu Al-Khattab, kemudian dengan Zubair ibnu Al-Awwam, dan terakhir dengan Husain ibnu Ali. Mereka semua wafat sebagai syuhada. Semoga Allah merahmati mereka semua. Demikianlah kisah Abdullah ibnu Abu Bakar As-Siddiq, pemberi kabar untuk penghuni gua. Sahabat Kepoin Islam yang beriman, nantikan kisah-kisah berikutnya hanya di channel YouTube Kepoin Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.